Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sungguh indah ketemu dengan saudara, keluarga-keluarga saya dimanapun berada. Dengan senang hati kami mendoakan saudara, memberitakan firman. Dan kita mari siapkan hati kita mencari Tuhan lebih dahulu, baru bekerja. Mari sama kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan pujian penyembahan, dan kami memuji Engkau, meninggikan Engkau, dan kami mau mendengarkan firman Allah. Urapilah kami, kuduskan, layakkan, urapilah semua umat-Mu, jemaat-Mu yang menyaksikan dimanapun, kapanpun, siapapun. Khususnya mereka yang berkesusahan dalam rumah tangga, dalam berkeluarga. Tuhan tolong, Tuhan beri mereka jalan keluar, Tuhan beri kekuatan, kesehatan mental, kesehatan jiwa. Bahkan Tuhan juga memberkati yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang susah membayar pinjaman. Tuhan memberi mereka hikmat kekuatan untuk mengelola keuangan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau senantiasa merasakan kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa yang baik. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Lebih dari awal kita katakan kepada Yesus Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. kami mau katakan bagi-Mu Tuhan. Kasih Yesus Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah
teduh dalam kasih-Mu, ku merasa teduh. Kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kami kagum melihat ciptaan-Mu yang besar bagi setiap kami Bapak. Sebab itu kami naikkan pujian ini kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kami katakan bagimu Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, Sungguh besar Yesus. sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Yesus. Sungguh besar Kau Allah kami. Manis bagi ciptaan Mari sembah Tuhan. yang termulia. Segala pujian, Kami bersyukur. segala hormat, Kami bersyukur. segala kemuliaan Engkau baik Yesus. hanyalah bagi Tuhan. Mulia ya Yesus. Kami percaya Syukur Tuhan. Engkau Allah yang besar. Di dalam-Mu Engkau lebih besar dari masalah hidup kami. Engkau lebih besar dari segala-galanya. Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah yang dahsyat.
besar, Allah yang dahsyat, ditinggikan namamu. segala hal Segala pujian bagimu, kami bersyukur, segala hormat, segala kemuliaan. terima kasih Yesus. Sebab bersamamu kami dapat melewati selamanya Tuhan Yesus. Dengan sayapmu kami mampu untuk terbang tinggi Tuhan Yesus. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ya Yesus Tuhan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang ikut menara doa pagi, Tuhan berkati. Tuhan beri kami hikmat memahami firman Allah. Berikan kami kuasa Roh Kudus menghidupi firman Allah. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dengarkan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, senang ketemu Bapak Ibu. Sungguh saya sangat rindu ketemu Bapak Ibu di mana tempat Bapak Ibu berada. Satu waktu kita bisa ketemu ya Bapak Ibu. Sarangeo, I love you so much. Saya rindu satu waktu bisa pelayanan, bisa khotbah di tempat di mana Ibu dan Bapak berada. Semua indah pada waktunya. Ada Oma Mila dari Bali yang menghubungi saya kapan ke Bali. Satu waktu Tuhan akan kirim saya ke Bali. Kita akan ketemu di sana ya Oma. Demikian juga Ibu dan Bapak yang kepingin saya sapa. Buat alamat, buat nama lengkap. Saya akan sapa dari sini. Saya akan bisa satu waktu kita bisa ketemu di tempat dan waktu yang Tuhan telah atur. Hari ini tema kita adalah melekat pada Kristus. Sangat penting sekali kita menjadi orang yang melekat pada Kristus. Dari banyak persoalan, masalah, tantangan yang kita alami. Kalau ditanya ke saya, Pak Pendeta, apa solusi masalah, persoalan, sakit penyakit, tantangan, beban pikiran, beban mental, jiwa kita yang sangat terbebani dengan banyak perkara-perkara? Jawab saya adalah di hadirat Tuhan, melekat pada Tuhan. Saya percaya ketika kita melekat kepada Kristus, segala perkara Tuhan bisa selesaikan. Tuhan punya cara menyelesaikan masalah-masalah. Tuhan punya cara. Di saat kita berdoa, itu artinya di mana Tuhan dengan
kuasanya, menyatakan kuasanya kepada kita, mengurapi kita. Dan kita nggak tahu bagaimana tiba-tiba masalah itu bisa aja selesai. Sakit penyakit bisa sembuh. Kalau ditanya bagaimana sembuhnya? Oke lah makan obat ke dokter. Oke lah kita cari uang, bekerja, berusaha. Itu kan harus dilakukan. Tetapi untuk mencukupi kekurangan, kebutuhan hidup. Saya katakan kepada tim gereja saya yang kami lagi pembangunan gereja. Yang jujur keuangan kurang. Ini aja baru mereka tanya gimana Pak Pendeta keuangan kita kurang. Saya katakan jangan takut. Bagian kita melayani Tuhan dengan tulus. Bagian kita melekat kepada Tuhan. Dan tetap kita berhikmat menggunakan keuangan, mengelola keuangan, bekerja. Tapi ada bagian Tuhan yang Tuhan akan lakukan. Ketika kita melekat pada Tuhan, Tuhan yang bekerja. Demikian juga Bapak Ibu. Dalam perkara-perkara apapun yang Bapak Ibu alami. Membangun rumah, atau sekolah anak-anak, atau masalah rumah tangga, sakit penyakit. Saya katakan Tuhan Yesuslah jawaban. Bukankah Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini menekankan adalah kita adalah ranting daripada pokok. Pokoknya adalah Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang Israel itu dilambangkan dengan pokok anggur. Pokoknya adalah Tuhan dan kita adalah rantingnya. Pengusahanya adalah Bapa. Bapa pengusaha, pokoknya Tuhan Yesus. Kita ranting-ranting Tuhan Yesus. Apa pekerjaan ranting? Pekerjaan ranting adalah satu aja. Yang melekat pada pokoknya. Melekat. Kalau dia melekat tepat, maka dikatakan dia akan berbuah lebat. Daunnya tidak layu. Tapi kalau ranting itu tidak melekat tepat, maka sari makanan dari pokok yang diambil dari akar, unsur-unsur hara, air enggak sampai kepada ranting. Kenapa? Karena rantingnya tidak melekat tepat. Akibatnya rantingnya layu, kering, dibakar. Saudara, hidup kita ini diumpamakan seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Sekali lagi siapa pokoknya? Tuhan Yesus. Jadi tugas kita nomor satu adalah mencari Tuhan. Makanya Alkitab dikatakan adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan padamu. Jadi poin pertama adalah bagaimana kita mencari Tuhan. Yesaya 41 ayat 30 katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Bagaikan burung Raja Wali akan terbang tinggi, semakin ada badai semakin terbang tinggi. Orang yang mencari Tuhan, orang yang melekat pada Tuhan, masalah yang terjadi itu justru promosi bagi dia. Persoalan itu menjadi berkat kebaikan bagi dia. Tantangan itu adalah menjadi cara Tuhan mempromosikan kita. Luka di hati, sakitnya hati yang pernah kita alami. Kalau kita melekat pada Tuhan, seluruh sakit atau luka di hati kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu saya mengajak semua Bapak Ibu, ayo melekat pada Tuhan. Ambil waktu, berdoa, baca firman, renungan firman, pujian penyembahan banyak di YouTube. Ambil waktu doa puasa kalau memang lagi sehat dan bisa berpuasa, ambil waktu berpuasa. Berdoa, berpuasa yang baik itu adalah meninggalkan kegiatan lainnya, memfokuskan diri, sembahyang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tinggalkan kegiatan-kegiatan, ya oke lah kegiatan ringan oke lah. Tapi kalau kita hanya tahan makan, tidak minum, dan kita sibuk kerjakan cari uang, pekerjaan-pekerjaan dunia ini ya, itu gak puasa yang benar. Puasa yang benar itu adalah kita mengambil waktu khusus kita itu lebih banyak di hadirat Tuhan, berdoa, baca Alkitab.
Nah, saya kasih analogi handphone. Handphone, kalau dia tidak di-charger pada lubang yang tepat, arus yang tepat, maka nggak ada energi yang keluar. Apapun merek HP saudara, semahal apapun HP saudara, kalau nggak ada baterainya, dia nggak berguna. Begitu hidup kita. Kita harus dicas, kita harus diisi energi kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat mencari Tuhan. Saya terlalu percaya ibu dan bapak. Orang yang mencari Tuhan, maka akan kelihatan dari wajahnya 2S, semangat dan sukacita. Katakan si A punya masalah, suaminya lari. Si B juga suaminya lari. Nah, si A tidak mencari Tuhan. Dia nggak berdoa. Aku percaya tekanan mental lebih berat pada si A. Dan dia lebih lemah menghadapi suami yang lari. Katakan lari dengan pelakor, lari dengan perempuan. Si B, dia memang suaminya lari. Sakit betul, kecewa betul. Dikhianati itu sangat sakit. Menderita jiwanya, mentalnya. Tapi karena dia mencari Tuhan, dia melekat kepada Tuhan. Dia berfokus kepada janji Tuhan. Dia berfokus kepada imannya. Lihat, apa yang dia fokuskan si B ini, imannya, maka imannya tumbuh. Dan difokuskan Tuhan, Tuhan yang makin besar dalam hidupnya. Bukan berarti dia tidak tersakiti dengan masalah suami yang lari dengan pelakor. Tapi dia meresponinya dengan cara mencari Tuhan. Melekat pada Tuhan. Pasti mungkin dia nangis kepada Tuhan. Dia bercerita berat isi hatinya kepada Tuhan. Dia menceritakan segala unek-uneknya. Itu yang dialami oleh Daud dalam kitab Mazmur 62 ayat 9. Bahwa dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nangis. Daud itu yang paling banyak nangis dalam berdoa. Karena masalah keluarga yang terbesar di Alkitab adalah Daud. Karena anak dengan anak saling memperkosa dan saling membunuh. Dan anak mengkudeta orang tua, mertua mengejar menantu. Itu yang dialami oleh Daud, tidak gampang. Maka dia katakan banyak orang menginginkan kematianku. Tetapi aku datang padamu ya Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia menangis, dia menceritakan seluruh cerita hidupnya kepada Tuhan. Dan lihat, dia bangkit kembali. Kita boleh jatuh, kita bisa jatuh, tapi kita akan bangkit kembali ketika datang kepada Tuhan. Ini yang saya tanamkan kepada diri saya. Melekat pada Kristus. Betul, rumah tangga mana sih gak punya masalah? Pernikahan mana gak punya masalah? Manusia mana gak ada persoalan? Gereja mana gak ada persoalan? Gereja kecil, sedang, besar ada persoalan. Kaya, miskin ada persoalan. Pejabat atau rakyat biasa ada persoalan. Pengusaha besar, pengusaha kecil ada persoalan. Semua lapisan di dunia ini selalu mendatangkan persoalan. Tetapi masalahnya siapa yang kuat, siapa yang bertahan. Aku berdoa Bapak Ibu. Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14:6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi ketika Bapak Ibu bangun pagi hari ini, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu bangun jam 5, kemudian datang kepada Tuhan. Berdoa, mendengarkan YouTube ini. Percaya saya katakan tidak sia-sia. Ketika Bapak Ibu mendengarkan YouTube ini, ada berkat firman, ada kekuatan baru, ada hikmat, ada solusi, ada kesembuhan, ada mujizat yang menyertai orang-orang yang percaya padanya. Mungkin jawaban Tuhan tidak langsung instan. Jawaban Tuhan tidak langsung selesai ini detik seperti kita makan cabai langsung pedas. Tapi Tuhan katakan Pengkhotbah 3:11, semua indah pada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Itu yang saya alami ketika saya di titik terendah dalam pernikahan dan berujung mau minta cerai. Istri saya minta cerai, saya juga sudah bilang iya. Tapi saya sadar, itu saya sudah pendeta, saya sudah pelayanan. Tapi saya datang kepada Tuhan. Dalam Tuhan seluruh ego saya dihancurkan Tuhan. Seluruh ketuntutan saya kepada istri dihancurkan oleh Tuhan. Kesombongan saya diremukkan Tuhan. Dan saya menjadi pribadi yang berbeda. Saya bisa menjadi suami yang lebih baik bagi dia. Mengasihi dia dengan kasih agape. Tidak menuntut dia, saya menerima dia apa adanya. Tidak ada tuntutan satupun. Kalau mau pernikahanmu surga ibu, bapak, lakukan apa yang saya lakukan. Jangan pernah menuntut pasanganmu berubah.
Tulis dalam kolom. Saya tidak mau menuntut pasanganku berubah. Saya tidak mau menuntut anak-anakku berubah. Tulis dalam kolom, saya mau berubah dari diri saya sendiri. Atau lebih jelas kalimatnya, perubahan dimulai dari diri saya. 100% keluargamu surga. Enggak sulit. Itu saya dapatkan kapan? Saat saya nangis kepada Tuhan. Saya melekat kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan bicara persis kalimatnya begitu. Apa yang kau inginkan, hambaku, kata Tuhan di hatiku. Aku ingin pernikahanku baik, rukun damai, tidak ada pertengkaran. 1, jangan tuntut istrimu berubah. Tuhan beri aku kekuatan, saya bilang. Puji Tuhan, saya diberi Tuhan kekuatan. Itu kasih agape. Kasih agape tidak menuntut. Kasih agape menerima apa adanya. Kedua, Tuhan bicara di hatiku. Jangan ungkit-ungkit kesalahan istrimu masa lalu. 2 itu betul-betul ku dengar jelas di dalam hatiku. Tuhan itu bisa bicara. Saat kapan? Saat kita intim dengan Tuhan. Saat kita melekat kepada Tuhan. Dia kasih tahu. Dan puji Tuhan rumah tangga saya sekarang bertahun-tahun tidak ada pertengkaran. Tidak ada. Perbedaan pasti ada. Pasti namanya manusia ada perbedaan. Pasti. Ya, tapi paling tidak yang namanya bertengkar, no way. Rumah tangga kami bebas daripada cekcok. Kenapa? Karena kita belajar mematikan egois. Alkitab katakan Yakobus 3:16. Dari manakah akar kekacauan pernikahan? Pertama, keegoisan. Kedua adalah kesombongan dan iri hati. Buang itu dalam hati kita. Ketika itu kita buang, Tuhan akan membuat rumah tangga kita jadi lebih baik, lebih sorga lagi. Saudara, baik juga dalam usaha keuangan. Kadang-kadang kami mengalami keuangan yang berat. Ada usaha kami, ada sekolah yang kami pimpin, dan keadaan-keadaan yang kadang drop, pembangunan yang gak ada keuangan. Apa yang kami lakukan? Melekat pada Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan, entah bagaimana ada aja orang yang menolong kami untuk dana pembangunan. Tuhan punya cara. Cara Tuhan itu di luar pikiran kita. Tulis dalam kolom. Tuhan punya cara menolong hidupku. Tulis dalam kolom. Tuhan punya cara menolong hidup keluargaku. Bukankah ibu bapak, kadang-kadang bapak ibu bertanya, apa yang mau kulakukan ya? Kalau kulakukan masalahku seperti ini. Banyak sekali di YouTube, di TikTok, di Instagram, Facebook mereka bertanya, Pak Pendeta, apa yang kami lakukan supaya pernikahan kami bagus? Ingat, enggak sama semua rumus pernikahan. Ingat, pernikahan itu seni. Belajar prinsipnya oke. Tapi bagaimana itu enggak bisa sama. Keluarga A, B, C, D, E dan seterusnya tidak sama. Beda-beda. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kasusnya pun enggak ada yang sama persis. Jadi saya selalu bilang, datanglah kepada Tuhan. Melekat pada Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Hana ketika dia datang kepada Tuhan. Diejek oleh Penina. Dia nangis si Hana. Sampai Nabi Samuel bilang, apakah engkau mabuk? Tapi Imam Eli menyangka dia adalah mabuk. Tetapi ternyata karena hatinya begitu tertekan, kecewa dan terintimidasi oleh madunya Penina. Dan air matanya ditampung Tuhan. Dan lahirlah Nabi Samuel. Setelah lahir berapa tahun dia serahkan ke rumah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau melekat kepada Tuhan, banyak hal di luar pikiranmu bisa terjadi. Dalam kitab Mazmur 12 ayat yang ketiga dikatakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Ayat ini berkata adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka digambarkan
Orang yang merenungkan firman siang dan malam, yang suka baca firman, yang suka beribadah, suka berdoa, dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Jadi orang yang suka berdoa, dia akan tenang menghadapi masalah. Ini ciri-cirinya. Orang yang kuat beribadah, ketika ada masalah, dia nggak ritik, dia nggak gila, dia nggak histeris, dia tenang. Itu ciri orang yang berdoa. Daunnya tidak layu, wajahnya nggak layu. Wajahnya tetap semangat, sukacita. Memang sakit masalah itu, berat betul, tapi dia tidak lemah. Dia tetap segar, dia tetap semangat, dia percaya bahwa pencobaan yang dialami adalah tidak melebihi kekuatannya. Bahwa aku lebih kuat dari masalahku. Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan lewat masalah-masalah ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi sebenarnya orang yang benar beribadah, menurut saya ya, pekerjaannya ujungnya berhasil. Itu loh. Coba tulis dalam kolom. Pekerjaan saya, usaha saya, ujungnya pasti berhasil. Tulis dalam kolom, tulis. Pekerjaan, usaha saya, ujungnya pasti berhasil. Pernikahan saya, ujungnya pasti berhasil. Anak-anak saya, ujungnya pasti berhasil. Memang menuju keberhasilan itu ada bukit, ada lembah, ada kerikil, ada tantangan, ada persoalan. Tuhan tidak pernah memberkati orang dengan berkat saja. Saya baca Alkitab, selalu ada tantangan, baru ada berkat. Tetapi kalau kita tidak menyerah, selalu ada berkat. Pesanku sama Bapak Ibu, jangan menyerah. Ada berkat, bertahanlah. Amsal 18 ayat 14 bilang begini. Kalau ada semangat, semua penderitaan bisa kita hadapi. Tulis dalam kolom, aku tetap semangat walaupun ada persoalan. Tulis dalam kolom. Kuncinya semangat. Banyak orang menyerah zaman now. Putus asa, stres, depresi, bunuh diri. Karena mereka berpikir gak ada lagi arti hidup. Gak ada lagi solusi. Ini tipu daya iblis. Saudara, Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi ketika saya terima Yesus, ketika engkau terima Yesus, apa yang diinginkan Tuhan? Tetap dalam Tuhan Yesus. Mungkin sesaat kita lihat hidup kita seperti sia-sia ibadah kita, sia-sia iman kita, sia-sia pelayanan kita. Aku udah doa puasa, doa semalam, aku semua udah begitu lama, setahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi Tuhan tidak jawab, bahkan makin lebih parah. Dengar, jangan mau ditipu oleh iblis. Tetap berdoa, tetap melayani, tetap baca Alkitab, tetap berbuat baik, tetap kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Buang sungut-sungut, buang keluh kesah, mengucap syukur dalam segala hal. Tetap dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar, baca firman, jangan tanggung-tanggung, dalam, gali lebih dalam. Hafal. Kalau saya ke Israel 2006, orang-orang Yahudi itu menghafal kitab. Mereka di PL ya, yang sama juga dengan kita di PL. Mereka tuh hafal betul, sampai mereka di jidat mereka taruh nanti ada seperti teropong kecil, mereka lengketkan di situ. Ada seperti tasbih seperti itu, mereka hafal ayat-ayat. Sebenarnya itu bagus. Penting kita menghafal ayat. Karena suatu waktu nanti ayat firman itu yang menolong kita ketika kita putus asa, ketika ada persoalan, ketika tantangan, ketika kita tertekan, ketika kita diperas hidup kita. Ayat itu keluar dari hati kita. Dan dikatakan di sini, hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. Orang yang melekat pada Tuhan, ciri-cirinya apa? Tidak bersungut-sungut. Katakan sama-sama, tulis dalam kolom, saya tidak mau bersungut-sungut. Tulis dalam kolom, saya mau mengucap syukur dalam segala hal. Saudara yang saya kasihi,
Yohanes 15 ayat 7 bilang begini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang tinggal dalam Tuhan, ranting, kita adalah ranting, Yesus adalah pokok, Bapa pengusahanya. Apa permintaan ranting? Supaya berbuah lebat. Mintalah hidupmu, supaya lewat penderitaan, lewat masalah, buah-buah roh semakin keluar. Kasih, kelemah lembutan, murah hati, penguasaan diri, mengampuni semua apapun yang hal-hal baik, semakin keluar buah pertobatan. Kesabaran, semakin muncul kesabaran dalam dirimu. Orang yang melekat pada Tuhan, ciri-cirinya apa? Dia semakin mirip dengan Tuhan. Kalau saya bilang saya melekat pada Tuhan, tapi perbuatanku kesetanan, ya nggak cocok dong. Nggak cocok. Kalau saya bilang, oh saya ini orang yang melekat pada Tuhan, tapi saya nggak menunjukkan gambar Tuhan, itu nggak benar. Orang yang melekat pada Tuhan, sifat karakternya mirip dengan Tuhan Yesus. Saudara, ayo melekat pada Tuhan Yesus. Mintalah supaya engkau berbuah lebat. Buah apa lagi? Buah pertobatan. Buah jiwa-jiwa. Lewat hidupmu seisi rumahmu diselamatkan. Lewat hidupmu banyak orang bertobat. Saudara, Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel mendisiplinkan dirinya 3 kali sehari berdoa. Dia mendisiplinkan dirinya. Dia gak takut yang namanya ancaman gua singa. Dia gak takut yang namanya Sadrak Mesak Abednego gak takut yang namanya perapian. Kenapa? Mereka melekat pada Tuhan. Orang yang takut Tuhan, dia tidak takut apapun di dunia ini. Hanya ada satu yang perlu kita takuti. Takut akan Tuhan. Tanamkan di hati Bapak Ibu. Kalau kita takut Tuhan, kita gak takut yang lain. Karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus, berkatilah semua yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah mereka memahami firman ini. Oleh kuasa Roh Kudus mereka dibangkitkan iman mereka. Semangat untuk melakukan firman Allah. Semangat untuk mencari Tuhan. Semangat untuk berakar membaca firman Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lewat doa dan pembacaan firman. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Biarlah di tengah masalah yang mereka alami, mereka lebih giat beribadah, lebih giat mencari Tuhan, lebih giat bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah mereka semakin berbuah lebat. Tuhan, kami serahkan semua umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Turunlah berkat atas mereka. Yang sakit, taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit. Dalam Tuhan Yesus, terimalah kuasa Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kuasa Tuhan yang mengurapi engkau. Kuasa Tuhan mengurapi obat-obat, tenaga medis yang kau kunjungi. Terimalah dengan iman, percaya kesembuhan milikmu. Bagi mereka yang tidak akur dalam berumah tangga, cekcok, bertengkar, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buatlah mereka bisa rukun damai. Bukankah engkau berkata, sungguh alangkah baiknya apabila suami istri rukun damai. Bersaudara, beripar rukun damai. Mereka yang juga punya tantangan masalah keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan beri hikmat, ketekunan, pengelolaan usaha, pengelolaan kerja, pengelolaan keuangan, waktu. Tuhan tolong mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, menjual rumah, mereka butuh ada pembeli-pembeli, menjual tanah. Apapun yang mereka sedang tulis dalam kolom-kolom ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau yang berharap kepada Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai-mu saat ini sampai selama-lamanya dalam Tuhan Yesus.
Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, bagilah link ini kepada banyak orang. Dengan demikian Bapak Ibu sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Bagi Bapak Ibu yang rindu saat teduh renungan harian singkat setiap hari dari saya, di WA 0811 63 7347 hubungi saya. Bagi saudara yang rindu konseling, namun sekarang ini sudah sangat padat, konselingnya via chat atau voice note. Dan kalau ada waktu bisa saling call atau saling berkunjung, kita atur ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini dan ingin mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan ini, saudara boleh menabur lewat taburan rekening yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus membuat engkau segar dan berbuah lebat dan daunmu tidak akan layu. God bless you. Bye.